Halo, selamat sore Sobat Ipos. Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Mom and Kids Ibu Cerdas Anak Hebat. Ada nggak sih aktivitas yang baik yang dilakukan untuk menghindari obesitas? Nah, apakah misalkan orang tua bagus nggak juga sih nih selalu kontrol ke puskesmas tiap bulan? Seperti itu. Iya, betul. Iya, aktivitas yang baik untuk mencegah obesitas begitu ya Kak J ya. Ya, aktivitas sih sebetulnya mengikuti aja ya. Kalau untuk anak ya tadi dunianya dunia bermain ya silahkan bermain apa saja begitu. Yang memang menggunakan fisik ya bisa lari-lari, main galasin atau gobak sodor ya atau yang lain ya misalnya ya. Itu juga perlu apa namanya dilakukan begitu hari-hari ya mereka untuk bermain seperti itu. Atau misalnya memang aktivitas fisiknya, kalau misal memang mau dibuat jadwal Iya. olahraga, misalnya pagi untuk jalan kaki misalnya, ya sambil main-main saja. Anak-anak tuh kan senang ya, anak-anak senang sambil jalan-jalan, keliling-keliling gitu ya. Nah, adapun untuk pemantauannya, ya untuk pemantauannya, kalau memang masih anak balita, yaitu memang harusnya rutin ke puskesmas atau ke posyandu ya kak ya supaya memang terpantau berat badannya berdasarkan menurut umur, kemudian tinggi badannya, ya, lalu berat badan menurut tinggi badannya, supaya memang status gizinya itu terpantau begitu setiap bulan, apakah ada perubahan, begitu jangan sampai nanti ada penurunan di bulan ini, kemudian bulan depan ada peningkatan yang drastis misalnya. Itu juga perlu perhatian khusus kalau seperti itu. Berarti kita harus evaluasi nih, ada apa nih di bulan ini gitu. Si anak terjadi apa misalnya penurunan berat badan. Nah, itu juga kita lihat, oh misalnya anaknya ada mengalami sakit, demam misalnya. Nah, itu juga kan akan mengganggu ya atau mempengaruhi status gizi si anak. Yang memang idealnya kita sebulan sekali harus memantau tumbuh kembang anak ya dengan kalau Hmm. untuk anak balita bisa ke posyandu, puskesmas seperti itu kak. Yeah. Iya. Nah, ini kita pasti sebagai orang tua ya pasti melakukan yang terbaik untuk anak. Namun jika memang anak sudah mengalami obesitas, langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua itu apa? Apakah langsung meminta anak diet, mengurangi makannya? Kayak gimana nih, Kak? Jadi kalau untuk kalau sudah terjadi obesitas ya kak ya. Iya. Nah kalau untuk anak-anak bayi misalnya masih dia bayi masih ASI eksklusif ya sudah ASINya biasanya memang kalau bayi ya kalau dia masih ASI eksklusif itu lebih cenderung gemoy memang. Jadi Hmm. ASI itu memiliki zat gizi yang memang sangat lengkap ya. Tidak ada bahan makanan di dunia ini yang zat gizinya paling lengkap selain ASI begitu ya. Kayak gitu. Tapi di 6 bulan pertama gitu. Biasanya memang anak-anak 6 bulan pertama yang memang ASI eksklusif itu gemoy-gemoy gitu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah ketemu dengan MPASI begitu ya. Nah, itu sudah muncul tuh ada misalnya infeksi ya karena kan makan ya kalau ASI eksklusif kan hanya air susu ibu saja. Tapi kalau dia sudah makan makanan dari luar ya tentunya ada beberapa yang memang sifatnya misalnya mikroorganisme yang termasuk ya ke dalam saluran pencernaannya seperti itu. Nah, kalau misalkan obesitasnya terjadi di usia yang memang sedang MPASI, ya tentunya MPASI-nya kita harus perhatikan ya, jangan sampai nanti terlalu tinggi zat gizi makronya. Jadi kita juga harus mengatur aturan dari pemberian MPASI itu gitu ya, MPASI dari makanan si anak ya jangan sampai melebihi dari kebutuhannya gitu. Dan bahan-bahan makanan yang digunakan untuk pembuatan MPASI juga kita harus perhatikan ya, jangan sampai hanya mengandung zat gizi makro gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya kalau untuk yang masih MPASI, kita atur di MPASI-nya. Nah, kalau misalnya terjadinya di usia sekolah nih, nah untuk usia sekolah, tentunya kita cermati dari pemilihan bahan makanannya juga untuk makanan utama maupun cemilannya. Nah, yang paling sering itu adalah cemilannya nih. Cemilannya adalah zat gizi yang ibaratnya apa ya? Masuk tanpa sengaja gitu ya. Iya. Kalau anak-anak makan makanan snack-snack cemilan itu kan syarat akan zat gizi yang
makro ya, lemaknya pasti tinggi, natriumnya tinggi. Nah, itu muncul tuh tanpa ada bahan makanan yang memang mengandung serat, zat gizi, vitamin dan mineralnya seperti itu. Jadi kalau sudah anak obesitas di usia yang sudah usia sekolah ya kita aturlah makanan cemilannya minimal kita bikinkan makanan yang tinggi serat, misalnya puding buah misalnya Iya. ya. Gunakan buah-buah yang memang memiliki rasanya manisnya dominan sehingga pudingnya tanpa kita kasih gula lagi Ya, gitu. Jangan oke. dikasih susu full cream ya. Susu Iya. full cream ya nambah lemaknya ya, Nah, nambah zat itu. gizi makronya begitu. Jadi kita bikin puding yang memang rasanya itu dari buah asli. Misalnya buah apa sih yang memang rasanya manis banget gitu ya, nangka misalnya. Kita Nangka, bikin aja puding pisang. nangka. Nah, Nah, pisang ya, pisang. bikin banana smoothie misalnya seperti itu. Nah, Nah, seperti itu. Jadi kita atur dari pola makannya. Kemudian juga tadi ya aktivitas fisik, minum air putih yang cukup, dan tidurnya itu harus memang kita perhatikan. halo, selamat sore Sobat Ipos. Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Mom and Kids Ibu Cerdas Anak Hebat.